Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. bahwa oleh pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya.
untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan dan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lirrahim Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin, khususan iruhi syekhina wa murabbi ruhina wa bina mursyidina Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa ahli silsilah lapor upacara peringatan Hari Santri Kecamatan Karangawas telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Upacara telah selesai. Masing-masing komandan kompi sesuaikan rencana. Lanjutkan. Nasi sidang Acara tambahan. Acara yang pertama, penampilan grup paduan suara pimpinan anak cabang Fatayat NU Karangloas. Pengumuman kepada ketua ranting untuk merapat di tempat panggilan, baik Semaya, Cibun dan seterusnya. Yang kedua, untuk penampilan yang akan dilaksanakan oleh Fatayat maupun yang lain untuk merapat ke panggung. Setelah ini masih ada